Gugusan kepulauan dan lautan nan indah, beserta iklim tropis yang bersahabat, menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Laut Indonesia menyumbang ekonomi negara yang tak ternilai. Saya Samudra, 20 tahun. Dari kecil saya mencintai laut karena ayah saya adalah nelayan. Walaupun saat ini ayah sudah menjadi nahkoda dan pemilik kapal. Saya mempunyai sahabat tempat biasa kami bertukar cerita tentang laut. Ratna namanya. Kami bertemu di tempat pameran foto kala itu. Karena punya kesamaan pemikiran dan enak untuk berdiskusi, membuat kami berdua senang ketika menemukan hal baru tentang laut Indonesia. Saya Ratna, 20 tahun. Tak mudah hatiku berpaling dari alam dan laut. Pantai, nelayan, ikan, dan menyelam sudah menjadi bagian hidupku sejak kecil. Bersamanya membuat aku selalu bersyukur. Saya dan Samudra punya keinginan agar teman-teman seumurku serta seluruh masyarakat Indonesia, juga anak-anak mulai mengerti bahwa Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat penting dan luar biasa. Walaupun itu tak mudah, namun berdiam diri tanpa berbuat sesuatu menurutku akan lebih tidak berarti. Hai Ratna, semoga harimu selalu indah. Liburanku sudah tiba. Rindu sekali saya dengan kehidupan di bawah laut, yang selalu memberi inspirasi untukku. Kali ini saya sudah berada di pulau yang menakjubkan. Salam, jangan lupa Ratna, jaga senyummu dan langkahmu untuk laut Indonesia. Hai Samudra, jangan terlalu banyak sunblock di wajahmu ya. Seperti liburan tahun lalu, rasa sayangku pada lautan Indonesia belum berubah. Saya tetap jatuh cinta saat pertama memandanginya. Saya sedang berkeliling di beberapa spot dan akan mengakhiri liburan di Bali kali ini. Salam, jaga kebaikanmu untuk laut Indonesia. Jiwaku selalu bergolak, ingin menaiki perahu saat matahari terbit. Melihat dan mencari tahu hal baru di laut, membuat saya belajar tentang banyak hal. Dari kecil, saya suka menunggu kehadirannya. Warna semburat merah kekuningan itu mampu membuat permukaan air menjadi magical. Memutuskan di mana saya melangkah dekat dengan alam yang akan selalu membuatku bahagia, dan tersenyum adalah penting. Karena saya tidak tahu kapan langkahku akan berhenti. Beruntung saya punya kesempatan untuk membidik kepulauan Indonesia yang rupawan. Bernafas bersama angin laut di atas bukit membuatku semakin sadar betapa luar biasa Indonesia sebagai negara yang dikepung oleh lautan.
Saya akan segera memulai hari yang keren, menyelam dan melihat kehidupan di bawah laut. Dari laut, saya bisa bersekolah dan belajar sampai tinggi tak terbatas. Dari laut pula, saya dan keluargaku meniti jalan hidup hingga hari ini. Saya merasa damai ketika berada di dalam sana. Sunyi tanpa merasa sepi. Ada tanggung jawab besar dalam diriku sendiri untuk ikut menjaganya. Tidak melupakannya agar tetap ada untuk kita. Saya selalu menemukan kekuatan gaib pada setiap gerakan ombaknya. Ia selalu membuat koneksi yang menakjubkan ketika saya menyentuh airnya. Hari ini saya ikut melaut dengan nelayan. Ada rindu yang tak bisa kutinggalkan, walaupun aku sudah sekolah di kota. Melihat nelayan menarik jaring, menyanyi, bergembira di atas perahu karena mendapatkan tangkapan ikan yang cukup banyak, mengingatkanku saat ayahku melakukan hal yang sama ketika aku kecil. Ikan-ikan di lautan kita tetap melimpah dan memberikan hidup untuk kami. Orang-orang yang bertugas mengangkut ikan di tepi dermaga bergembira menyambut perahu berlabuh dengan hasil melimpah. Bertonton ikan diturunkan, lalu dibawa ke tempat pelelangan ikan. Lautan dan keindahannya telah memberi cinta untukku. Koneksi antara laut dan manusia itu tidak terbatas. Ia seperti musik, mengalir dengan dentingan indah. Kenyataan menjadi seperti mimpi saat pertama kali kusatukan tubuhku di perairan ini.
Kutemui keindahan landscape dengan penghuni yang luar biasa memukau. Saya bisa mendengar nyanyian lumba-lumba, melihat kumpulan ikan-ikan membuat ritme tarian yang elok. Mereka bermain, menari, menyanyi, dan tak ingin terpisah oleh keluarganya. Kearifan masyarakat lokal di kepulauan ini membuat saya salut. Upacara sasi sebagai bukti bagaimana masyarakat melindungi laut yang mereka tempati akan terus berkelanjutan untuk anak cucu kita. Hai Samudra, mungkinkah kita bisa bertemu dalam waktu dekat ini? Ada patin yang sangat lezat di sini. Dan ini jenis ikan budidaya air tawar yang juga menjadi salah satu branding Indonesia Seafood. Dari budidaya patin, saya menuju hutan mangrove yang sangat luas. Hutan ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai habitat maupun ekologis laut. Aku tak bisa membayangkan kalau hutan ini hilang. Dari sana, saya melanjutkan langkahku ke tempat anak-anak nelayan. Mereka tidak menuntut lebih dalam hidupnya. Ketika aku bertanya tentang sebuah cita-cita, mereka ingin menjadi dokter, pilot, guru, insinyur, dan tetap akan menyayangi lautan yang mereka tinggali, agar keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian. Mereka tahu bahwa ikan telah memberi gizi yang sangat baik untuk mengantar mereka meraih cita-cita. Mereka juga bangga bahwa hasil tangkapan ikan orang tuanya disukai oleh masyarakat lokal dan internasional setelah menjadi makanan olahan. Di dermaga pagi ini, aku melihat peralatan berat untuk mengangkat ikan-ikan besar dari kapal. Kekayaan laut yang nyata memberi nafkah pada nelayan. Keterlibatan pemerintah terkait dalam pengecekan kualitas menjadikan kepercayaan pasar internasional pada mutu dan permintaan ikan dari Indonesia semakin meningkat. Ikan-ikan beku dari kapal akan masuk ke cold storage yang merupakan bagian dari sistem rantai dingin. Dan ini sangat penting untuk menyimpan dan mempertahankan
mutu ikan hasil tangkapan nelayan. Saya berdecak kagum melihat hasil laut Indonesia yang begitu spektakuler. Dengan cara pengolahan standar internasional, sehingga tuna-tuna segar dari Indonesia mampu menembus pasar dunia. Melalui budidaya lobster, saya belajar tentang melestarikan kekayaan laut dengan cara yang ramah. Lobster-lobster di Indonesia, dari budidaya maupun hasil tangkap, menjadi salah satu lobster terbaik di dunia. Hal ini patut dibanggakan. Bentangan tambak udang ikut memperkaya perjalananku kali ini. Saya semakin tahu tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Budidaya udang tampil menjadi salah satu primadona Indonesia seafood yang banyak diminati pasar dunia. Panen udang yang melimpah dengan mutu sangat baik serta proses manufacturing yang memenuhi standar internasional membuat udang Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Lautan itu tidak dapat diprediksi, namun ketika berada sangat dekat dengannya, saya bisa menemukan energi yang berbeda. Ketika nafasku menyatu di dalam air, ada ketenangan yang mampu membawaku pada inspirasi tidak terbatas. Perjalanan ini kian membawaku pada pelajaran yang terbaik. Terima kasih lautku yang telah memberi hidup serta nafas dengan beragam kisah untuk orang-orang tercinta. Saya memilih jalanku untuk tetap dekat dengan laut. Saya selalu merasakan kehangatan nafas bersamanya. Keindahannya, keajaibannya, kekayaannya, dan kebijakannya. Kita dan lautan itu saling membutuhkan. Tuhan sudah menciptakannya untuk saling memberi dan menerima tanpa harus merusak. Jangkar kapal nelayan telah menjadi jejak tangguhnya kejayaan dan kekayaan laut Indonesia. Lautan Indonesia menjadi mercusuar untuk ekonomi, peradaban, dan keselamatan bumi.